Hari ini alhamdulillah sudah bersama kita ada Profesor Dr. Ati Rahmiati MSI. Ini wajahnya cerah sekali nih Sobat Literasi ya, saya sampai bingung. Buku itu adalah salah satu dokumen bagaimana gagasan, pemikiran, kemudian sikap kita tentang sesuatu ya. Jangan lupa itu tuh amal jariah kita. Jadi intinya sih harus memotivasi, internal motivation itu harus tinggi. Jadi dosen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Literasi, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tentunya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Literasi, selamat datang kembali dalam Siniar Unisba Press, di mana kita akan bincang-bincang. Hari ini sudah ada bintang tamu yang spesial sekali. Tapi sebelum saya kenalkan bintang tamu spesial kita dalam episode kali ini, saya mau kutip dulu sebuah ayat Al-Quran yang luar biasa nih Sobat Literasi. Dan ini memang akan nyambung ke pembahasan kita hari ini, yaitu surat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diturunkan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana salah satu di antaranya adalah sedikit kutipannya ya Sobat Literasi, yaitu bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia dalam perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini, Sobat Literasi, kalau kita dalami, artinya adalah mengungkapkan tentang membaca adalah gerbang pengetahuan. Tapi, jadi pertanyaannya adalah, tindakan membaca ini juga menunjukkan sesuatu pada sesuatu yang untuk dibaca, yaitu menulis. Nah, Sobat Literasi, hari ini alhamdulillah sudah bersama kita ada Profesor Dr. Ati Rahmiati MSI. Selamat pagi, siang, sore ya Prof ya, karena ini wajahnya cerah sekali nih Sobat Literasi ya, saya sampai bingung. Ini selamat siang tapi masih cerah ya Prof. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sobat Literasi, ini harus diketahui juga kalau Prof Ani ini luar biasa ya, karena beliau ini merupakan guru besar Unisba yang sangat produktif menulis. Kemudian beliau juga merupakan salah satu dari tim penilai jabatan akademik dosen di Unisba. Beliau juga merupakan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Nah, bicara tentang menulis, kita akan coba dalami kembali dengan bincang-bincang dengan Prof Ati ya Prof ya, tentang menulis itu sendiri. Nah, Sobat Literasi, mungkin biasanya kalau kita ya Prof ya, apakah sebagai mahasiswa, sebagai dosen, pasti yang jadi awalnya dalam menulis itu adalah, kalau istilah dari Prof Atima, Allahumma maksakeun ya Prof ya, artinya harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa itu bawaannya teh, aduh mager ya, kalau zaman now mah kayak istilahnya teh malas gerak gitu ya Prof ya. Nah, mungkin Prof bisa coba sampaikan mungkin ya ke Sobat Literasi, kira-kira gimana sih cara untuk menjaga semangat menulis biar terus menggelora? Ya, terima kasih Teh Lexi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang buku itu adalah salah satu dokumen bagaimana gagasan, pemikiran, kemudian sikap kita tentang sesuatu ya. Nah, ini apalagi dikaitkan dengan profesi dosen ya. Jadi profesi dosen itu kita tridharma, misalnya mengajar. Setelah mengajar itu sudah barang tentu kalau bicara 10 menit, 1 jam, 1 hari hilang gitu ya. Tetapi kan kita sementara ini kan suka mengandalkan PPT gitu ya. Iya, betul, nah, betul Prof. PPT itu juga kan sebetulnya itu berisi berbagai ide-ide, gagasan, contoh-contoh, begitu pengalaman gitu ya, pengalaman belajar si dosen. Nah, itu tuh sebetulnya apa salahnya kalau itu semua dituangkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Yang penting memang kalau dosen tuh asal rajin ya. Nah, kuncinya itu ya Prof ya. Iya, ketika ditulis itu semua itu kan menjadi modul. Ya, nah modul itu sudah kita mengajar ya. Jadi kebayang tuh 14 kali pertemuan, misalnya satu pertemuan itu 5 halaman saja ya, sudah 70 halaman. Apalagi kalau 10 halaman sudah 140 halaman, itu modul. Nah, kemudian tridharma kedua adalah apa? Penelitian ya.
penelitian itu sudah barang tentu kita akan kaya dengan pengalaman, kemudian kita juga memperoleh sesuatu temuan ya yang baru, novelty gitu. Nah, ini juga dituntut biasanya output outcome-nya luarannya itu dalam bentuk tertulis gitu. Tertulisnya diantaranya salah satu yang sangat berharga itu adalah membuat buku gitu kan. Luarannya itu yang kalau kita dapat hibah-hibah kan nanti diminta luarannya itu berbentuk buku. Nah, yang namanya buku itu juga sangat beragam ya. Tadi kan saya katakan mulai dari apa yang disebut dengan buku referensi ya. Kalau buku referensi itu adalah kita membicarakan satu topik ya yang misalnya itu adalah semacam kalau diibaratkan ilmu itu pohon gitu ya kan ada rumpun ilmu, ada cabang ilmu, ada ranting ilmu gitu ya. Nah, ini misalnya dalam cabang tertentu ya, mungkin tidak ranting ya, tetapi dalam cabang tertentu. Nah, itu kita membuat topik yang penelitian itu tentang satu cabang ilmu. Nah, itu kemudian membuat buku. Buku itu kemudian ditambah hasil riset gitu. Jadi yang namanya buku referensi itu cirinya apa? Cirinya satu topik pembicaraan tetapi di sana ada hasil riset gitu. Itu namanya buku referensi. Nah, ada satu lagi kemudian turun dari itu yang disebut dengan buku monograf. Nah, monograf itu buku yang membicarakan itu bisa sampai ke ranting gitu. Topik tertentu yang sangat spesifik itu namanya, dan tidak usah dengan hasil riset, tidak usah gitu ya, itu namanya buku monograf ya. Nah, kemudian ada lagi tadi setelah tadi PPT itu dikumpulkan kemudian diolah sedemikian rupa. Kalau tadi hanya modul itu berisi tentang how to gitu ya, lembaran-lembaran yang ini loh gitu caranya, pedomannya gitu ketika misalnya kita praktikum atau apa begitu ya. Nah, kalau buku ajar, ada lagi buku ajar gitu ya. Buku ajar itu adalah buku yang terkait dengan satu mata kuliah gitu. Di sana kekhasannya apa? Mulai dari ada kayak seperti tujuan membahas itu apa. Nanti ada uraiannya. Nanti kemudian ada ringkasannya. Nanti kemudian juga ada pertanyaannya atau latihannya. Nah, itu ciri khas dari buku ajar. Nah, jadi dari satu lagi book chapter. Oh, jadi ada kalau dilihat ya ada berapa tadi? Ada 5 macam. 5 macam ya, Sobat Literasi ya. Ada 5 macam. Kalau book chapter itu adalah kumpulan dari ide-ide para penulis, para pakar untuk membicarakan satu topik atau bidang tertentu ya. Kemudian nanti dibuat rame-rame begitu ya. Masing-masing satu chapter itu dibahas oleh satu atau beberapa orang gitu. Nah, kebetulan ini dikaitkan dengan saya sebagai tim penilai jabatan fungsional dosen ya. Kebetulan saya juga tidak Unisba saja, tapi saya memegang DLL Dikti jadi Provinsi Jawa Barat dan Banten begitu ya. Nah, ini mungkin yang namanya dosen dia untuk jenjang karirnya itu memang tergantung aktivitasnya itu akan semuanya itu istilahnya tuh sakicep-kicep nanti dinilai gitu ya. Iya, itu tuh harus dengan angka kredit gitu. Nah, ini ketika khusus buku nih ya Sobat Literasi yang bikin semangat kalau bikin referensi itu kumnya 40. Keren ya. Iya. 40. Buku referensi ya 140 ya Sobat Literasi ya. Sok semangat ya. Mangga buku referensi itu gede soalnya kumnya besar, ya. Besar. Kumnya besar atau kredit poinnya besar. Terus monograf itu 20. Buku ajar 20. Kalau modul 5. Modul 5. Book chapter 10. Jadi kalau mau 10. jadi profesor ngumpulin aja buku atau mau lektor kepala ngumpulin aja buku cepet bisa gitu ya. Itu salah satu untuk pengumpul angka kredit yang relatif bisa cepat dan besar gitu ya. Oke, saya kira tadi ya mungkin kita kalau apalagi dosen itu pasti itu sih memang
dituntut ya. Iya, betul, Bukan. Prof. Tetapi siapapun istilahnya ya, ketika dia menulis buku itu istilahnya kalau menurut saya kan ada ide-ide pengalaman hidupnya atau apapun itu tertuang, terdokumentasikan dan baik, bisa dibaca berulang-ulang. Jangan lupa itu tuh amal jariah kita. Ya, jadi walaupun kita sudah meninggal istilahnya, kalau bukunya masih dibaca orang dan itu dianggap ilmu yang bermanfaat, itu akan mengalir loh kepada penulisnya. Nah, itulah ya mungkin nampaknya saya kira tidak ada alasan untuk tidak menulis buku. Nah, luar biasa ya Sobat Literasi ya. Jadi ada kuncinya, tidak ada alasan untuk tidak menulis buku. Dan tadi udah disampaikan juga oleh Prof Ati ada 5 macam ya Prof ya. Dan itu sebetulnya bisa banget ya untuk para dosen ya, khususnya yang memang ingin coba cari tahu tentang produktivitas dosen ya. Caranya adalah awalnya dengan menulis ya Prof ya. Dan banyak pilihannya. Tapi buku fiksi nggak termasuk ya Sobat Literasi ya. Yang ada buku fiksi, buku non fiksi ya. Ini kan masuknya dia ada 5 ya Prof tadi ya. Jadi yang pertama dia bisa modul, ada monograf, buku referensi, buku ajar, dan book chapter. Nah, tapi tadi kalau dilihat ya Prof ya, dan memang kita ketahui bersama kalau Prof Ati kan adalah salah satu guru besar yang memang sangat produktif dalam menulis. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga nih Prof, kira-kira si proses kreatifnya itu dalam menulis khususnya yang memang biar ada terus ya karyanya itu apa sebetulnya Prof? Selain tadi ada dicamkan dalam hati kita tidak ada alasan untuk tidak menulis Prof, selain kemauan. Iya, saya kira itu kan memang internal motivasi ya yang harus tinggi begitu. Kita mau apa sih motivasi kita? Misalnya, saya mau naik jabatan fungsional, berarti saya ingin harus ngumpulin kredit poin. Itu kan salah satu ya. Ketika kita karirnya itu kan kalau yang namanya dosen itu sebetulnya sangat memungkinkan tiap 2 tahun sekali itu naik jenjang pangkatnya gitu ya. Jadi artinya kenapa harus dilama-lama kalau bisa cepat gitu ya. Jadi harus ya tadi kalau dosen tidak rajin mak atau gimana memotivasi mahasiswa gitu. Jadi intinya sih harus memotivasi, internal motivation itu harus tinggi. Jadi dosen itu jadi sebelum memotivasi mahasiswa, motivasi dulu diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang malas itu bisa dipertanyakan kedosenannya. Karena tadi dia sudah deal dengan profesinya sebagai dosen, ya dia berarti sebelum memotivasi itu harus jadi contoh kan, harus jadi teladan juga bahwa saya dulu coba saya memotivasi yang rajin misalnya ini studinya tepat waktu segala macam, tapi misalnya tar dulu malu ya. Artinya nggak usah lihat apa-apa, mulai dari diri sendiri aja. Nah kita yang pragmatis deh gitu ya, sekarang nih itu idealisnya ya, yang pragmatisnya deh kalau nulis buku selain dapat kan nanti dapat insentif ya, kalau bukunya laku dijual kan dapat tuh ya dari Yani misalnya apa tuh royaltinya gitu ya. Jadi artinya kita jangan, walaupun di tengah-tengah memang kondisi perbukuan di kita itu kalah dengan e-book gitu ya, atau juga kalah dengan habitnya orang anak-anak muda itu, mereka lebih suka searching pakai gitu artificial intelligence gitu ya, udah langsung klik semua. Tapi percayalah gitu ya, kalau baca buku aslinya itu kita akan mendapatkan ilmu itu secara kafah gitu. Iya, betul. Ya? Tapi masih menulis pakai AI? Sudah coba Prof? Atau gimana Prof? Bisa. Ya. Gak masalah bisa, ya sebenarnya Prof? Boleh saja, tapi jangan hanya langsung di copy terus pindahin gitu. Itu jangan dong. Kita kan harus lebih, kita sendiri kan lebih tahu tentang kemendalaman kita jauh lebih
bagus ya daripada tadi AI itu gitu ya. Jadi artinya itu hanya menginspirasi aja AI itu untuk kemudian kita telusuri nanti. Telusuri ini tuh ini terus kita juga kan kita punya otak ya yang lebih canggih gitu ya. Jadi kita akan meramu, kita akan menginterpretasi, kita akan mengolah sedemikian rupa dari informasi-informasi dari AI itu untuk nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah itu ya, AI boleh ya, tapi jangan diplek-ketiplek ya. Tapi kalau bicara tentang habit tadi ya Prof, ya menarik kalau habit Prof Ati mungkin kita juga ingin tahu ya, karena proses kreatif ini kan Prof Ati sudah banyak nih, salah satunya bukunya ya, ada juga buku, nah itu banyak ya di Unisba Press ya. Sobat Literasi bisa coba cek. Dan ini memang kalau dilihat produktif sekali itu sama dengan artinya ada habit yang dilakukan gitu Prof. Nah habit apakah yang sudah biasanya dilakukan oleh Prof Ati? Iya, sebetulnya saya juga tidak terlalu rajin ya. Saya juga biasa-biasa aja di Ini merendah tengah-tengah ya Sobat Literasi ya, percayalah ya. Gajinya kita ini kayaknya lagi magernya Prof Ati. Iya, di tengah-tengah sambil di rumah melayani suami. Dengan kesibukan Masih sempet masak, sambil main-main sama cucu gitu ya. Tapi ya tadi ya, jadi artinya waktu yang sangat terbatas. Biasanya katanya orang sibuk yang bisa mengatur waktu ya, memanage waktu ya. Tapi orang yang tidak sibuk apanya yang mau diatur katanya gitu ya. Jadi artinya ya tadi kita bagaimana menghargai waktu walaupun hanya 1 jam, walaupun hanya setengah jam. Tapi kemudian saya ketika membaca itu selalu dengan ini ya, dengan otak kita yang aktif begitu, saya langsung ada ide gitu, ada ide nih, aduh ini bagus nih kalau ini langsung. Jadi ketika satu kali baca gitu langsung saya terfikirkannya itu, oh ini kayaknya untuk riset saya, oh ini untuk buku, oh ini untuk ngajar, oh ini. Jadi tadi saya selalu berprinsip satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi satu kali baca, ini kebetulan saya sedang membaca tentang media sosial gitu, itu kemudian ini media sosial ini saya kaitkan dengan keterbukaan informasi publik misalnya gitu ya. Ini kan sekarang eranya era digital gitu. Jadi orang mungkin tidak usah pakai informasi itu berjenjang gitu. Betul. Tapi dengan sekaligus menggunakan media sosial itu langsung nyebar kemana-mana. Nah jadi artinya itulah mungkin kita bagaimana dengan jeli ya. Jadi habitnya tuh mungkin tadi di sela-sela waktu ya ada setengah jam, ada 1 jam gitu ya. Itu sambil baca itu tapi langsung sudah ada ide ini, ada ide itu gitu ya. Itu mungkin. Itu ya mungkin habit yang bisa kita copy ya dari Prof Ati. Para dosen, terutama guru besar ini pada aktif menulis bunga rampai ya kemarin tuh ya Prof ya. Hasil dari PKM itu kemudian dibuat buku. Nanti udah jadi guru besar diam enggak, malahan malah Semakin lebih banyak sibuk tugasnya ya Sobat Literasi. Iya kan kita eranya sekarang ini tidak hanya berkata tapi menulis. Bahwa menulislah jika kamu tidak ingin tergerus oleh sejarah.